mengenalkan saya Maman Fatroman. Ini dong, langsung biasa. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa tadi sudah disampaikan terkait dengan mengenalkan bentuk 52. Namun yang akan kami sampaikan adalah kebijakan pemerintah terkait dengan situasi dan kondisi COVID-19 di Kabupaten Pati. Yang kami tekankan adalah kalau kami melihat situasi kondisi penerapan baik terdiam, terbuka dan sebagainya yang terkait dengan COVID-19 ini merupakan satu kelemahan menurut saya, baik itu di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif. Saya belum pernah mendengar statement atau langkah dari Dewan terkait dengan penggunaan anggaran maupun langkah-langkah eksekutif dalam rangka penerapan COVID. Karena saya banyak menerima aduan dari masyarakat, baik itu terkait dengan anggaran sosial maupun dengan yang lain. Contoh, di dalam peraturan gubernur yang diturunkan kepada peraturan bupati terkait dengan anggaran korban COVID. Ini yang saya pernah mendampingi orang yang terkena meninggal karena COVID. Di dalam peraturan gubernur diturunkan pada PPKM 2 bahwa orang yang meninggal karena COVID di situ mendapatkan santunan 15 juta rupiah. Namun apa yang terjadi? Setelah saya cek di dinas sosial, itu mulai Maret 2020 sampai bulan November itu ada 105 korban COVID yang sudah mengumpulkan dan persyaratan, walaupun persyaratan itu sulit sekali Pak mendapatkannya itu. Kalau mungkin setebal berkas kalau mau sidang. Jadi orang itu mau mencarikan dana kompensasi itu sulitnya bermain. Tapi ternyata sampai sekarang belum ada. Dan saya pernah mengirim surat ke provinsi dan dinyatakan hangus, dinyatakan digajar. Sampai sekian banyak ratusan korban COVID belum pernah menerima dana kompensasi itu. Belum yang lain. Ya, termasuk sebelum terjadinya perda ini bulan September itu mas dari pihak penegakan COVID, ya Satgas COVID itu sering melakukan atau tindakan untuk kerumunan masyarakat yang di luar jam atau di situ sudah dikatakan melanggar prokes, itu langsung didenda. Baik itu ada variasi Pak, ada yang 100.000, 200.000, 300.000. Dan uang itu kira-kira dibawa kemana? Ya. Jadi sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan informasi uang-uang itu apakah memang masuk ke kas daerah atau untuk kepentingan kegiatan. Saya belum tahu sampai sekarang. Belum lagi penerapan COVID yang timbang tindih masih belum setara. Contoh, untuk kegiatan yang sekiranya dilakukan oleh masyarakat kecil itu kelihatannya hasrat untuk membubarkan tinggi sekali. Tinggi sekali. Misalkan di desa itu ada acara selamatan dan kira-kira kalau di desa itu kan tingkat kerumunannya kan tinggi, jadi melebihi 50 orang. Itu saja sudah dibubarkan. Tapi peristiwa atau kegiatan yang terjadi di daerah Juwana, contohnya di daerah Juwana, karena ini merupakan menjadi isu
masyarakat. Di Juanda itu, di daerah Kecamatan Juanda itu ada kegiatan seremonial terkait dengan selamatan desa. Itu berhari-hari di situ ada pameran, ada jualan mainan dan sebagainya sampai memenuhi jalan. Tapi sampai berjualan tidak ada petugas satgas COVID dan kesana. Dan ini kan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Pati. Dan ini saya mohon kepada Dewan, yes, karena kami hanya punya Dewan yang bisa mewakili kami untuk bisa memanggil eksekutif pertanggungjawabannya bagaimana terkait dengan pendapat COVID ini. Jangan melulu soal denda yang dilakukan, tapi perlakuan terhadap masyarakat ini yang sampai sekarang itu masih kurang adil. Mungkin itu ya kita sampaikan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang kita sudah mengajukan, tidak ada yang turun. Itu, ya. Jadi sebenarnya kami juga menanyakan juga ke Dinsos untuk bantuan. Tidak ada. Sudah Pak, sudah saya ajukan ke pusat. Terus apa lagi kita kalau sudah mau ke pusat? Itu ya. Sebenarnya audiensi ini memberikan masukan kepada kami. Ya. Nanti kita pertanyakan kepada eksekutif berkenaan dengan ini. Katakanlah tadi yang disampaikan Mas Fatur Rahman, ada kerumunan ini. Nah nanti kita undang gugus COVID. Ya. Ini kan tersendiri. Ya. Gugus COVID itu di luar kewenangan kita. Jadi kita hanya memantau DPRD. Di dalam gugus COVID itu tidak ada DPRD sebagai anggota atau sebagai apa, tidak ada. Karena kita sebagai pengawas. Oke. Itu yang saya sampaikan pada panjenengan. Makanya ini masukan panjenengan dalam audiensi ini apa, nanti kita akan rapat koordinasi dengan gugus tugas. Itu. Oke, monggo apa yang disampaikan lagi sekarang. Ya nyuwun sewu Pak Wisnu, kalau dasarnya Perpup memang ada COVID, iya. Cuma maksud saya denda ini loh. Denda ini cara ngitungnya dasarnya bagaimana? Karena isinya yang saya baca itu denda. Denda sekian, denda sekian. Ini ada nih, Bapak punya nggak? Iya. Kalau punya kan bisa dibaca. Ya. Kalau perbubnya muncul karena COVID, iya. Cuma yang saya tadi kan dasar benar. Iya, yang kaitannya dasar isinya itu yang denda ini ngitung ke piye. Kanggo cara apa dasare hitungane ke piye, itu loh maksud saya. Karena kalau yang namanya perbub terlepas apapun ini kalau sudah menjadi lembaran begini berarti itu sah menjadi lembaran negara. Kan begitu, termasuk seluruh isinya tuh. Jadi yang pertama saya minta kejelasan itu. Terus yang kedua, janjiannya ketua gugus COVID ini siapa lah? Ben roh datane ngono lho maksudnya. Gak roh aku, makanya bingung. Gak roh. Nek sampai dewan ra roh sisane malah bingung meneh saya. Ojo tegang-tegang, santai wae wong iki. Ya, mending begitu. Terima kasih Pak Wisnu. Nek pengurusan gugus itu ya sudah jelas, itu sudah tahu 1 tahun lebih kan. Ketuanya Bupati, wakil ketuanya Kapolres, Dandim, ya, sekretarisnya Sekda, kan itu. Termasuk salah satunya di bawahnya adalah Camat, Kapolsek, kan itu. Tuh Mas, ya. Dasar penerimaan yang namanya denda atau hukuman, kalau bahasanya Mas Fatur Rahman itu supaya membuat jera orang yang melanggar aturan. Ya, kalau itu dia takut dengan, kalau tidak ada denda, tidak ada hukuman,
itu mesti orang tidak akan takut. Nah, inilah dibuat itu indikatornya. Kenapa itu? Supaya tadi dengan dasar 1 juta, 2 juta ini orang tidak melanggar. Lebih tinggi mungkin orang akan pikir lagi, gitu loh Mas. Selama denda itu tidak melanggar aturan di bawahnya, diperbolehkan. Denda tidak melanggar aturan di bawahnya. Di atasnya, maaf, di atasnya. Ya, aturan di atasnya. Nah, itu diperbolehkan. Loh. Makanya ben masyarakat pati istilahnya lepas dari COVID itu bagaimana caranya? Jangan mengatakan kita tembak, ayo bareng-bareng. Disuruh vaksin aja, pada nggak mau. Ini kok vaksin banyak dan dibuka nih, di Kayen, di Tayu, terus di Pakis itu dibuka. Coba kita dibantu, ya, dibantu bagaimana masyarakat ini mau COVID levelnya 1 nanti mungkin dari aturan-aturan itu sudah tidak ada. Kita ini kadang mencari vaksin aja sulit, ya, apalagi yang merek Moderna itu Amerika itu tidak mau. Tanya jenengan punya teman-teman di Bappenas ya, tanya mereka kesulitan mendatangkan vaksin dari Amerika. Yang baru datang ini dari Jepang, AstraZeneca. Nah, Moderna itu hanya dikasih berapa? Jadi tanya Bappenas, negonya sulit sekali dengan Amerika. Tuh, yang perlu panjenengan pahami. Kalau kita sama-sama jenengan sampaikan tikbek, ayo bareng-bareng mereka supaya vaksin. Kalau sudah vaksin, ini akan turun level. Karena belum ada 50%. 50% ke atas baru level 2. Ya. Itu yang panjenengan harus ketahui. 70% vaksin baru level 1. Itu yang menentukan siapa? Pusat. Kami hanya mengikuti atau Pemkab ini mengikuti instruksi dari pusat. Tuh. Baik, kalau terjadi ini akan kami tindak lanjuti nanti kalau terjadi kerumunan tadi di Butalit ya. Kita coba tanyakan nanti. Inilah gunanya dari audensi atau apa. Kita dapat masukan. Kalau kita harus cari nggak mungkin lah. Kita hanya orang berapa. Lah iya, kita hanya orang berapa, nyari di seluruh Kabupaten Pati. Memang Juwono termasuk teristimewa. Juwono, ya. Ya makanya saya aja baru dengar ini kok. Pak Polisi Ya Pak Polisi mungkin dari gugus tugas. Itu pasti ada izin. Kerumunan itu pasti ada izin. Ya, mesti izin dulu dia. Nah, kalau itu sampai melampaui batas, nanti kita undang dari gugus tugas kenapa terjadi macam ini. Dan itu. Oke. Oke, apa lagi? Ya, kan begitu. Karena ini perbu sifatnya, berarti perintah bupati dong. Kalau bupati merintah dewan nggak mungkin. Nah, Pak Bupati punya sifat diskresi, tekan langsung ke bawah. Wong orang duit kok. Siapa bilang nggak ada anggarannya? Tergantung anggaran itu tadi otak-atiknya dari mana.
ya monggo disikapi, katanya kita timbuk nih. Itu loh maksud teman-teman di sini itu. Jadi semangatnya semangat penyebaran, pemutus penyebaran COVID-19. Apa di situ? Oh berarti kalau di sana boleh berarti apa? Ada tugas yang di sana yang belum tersalurkan atau tersumbat. Piye daerahmu baju di piye? Tingginya piye? Perangkatnya piye? RT RW ini piye? Kan begitu. Itu Pak Bupati dengan tinggal ngomong begitu aja. Mau jenengan tidak punya hak atau kepala desa atau calon bukan jaringannya, mau itu loh maksud saya. Atau maksud teman-teman itu. Kalau pengen memutus itu sudah ada penegakan pembuatan perpu seperti ini, berarti tinggal apa? Semangatnya digalakkan lagi. Oh orang anggaran, orang duit. Katanya kalau nggak bisa pakai ADD, pakai DD. Nyatanya itu kok, yo ada duitnya. Kan begitu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan biar gak sahur-sahur mana dari tadi nggak enak didengar gitu loh. Tinggal optimalnya bagaimana? Berani nggak DPRD menekan Pak Bupati, tolong tuh kepala dinasmu, dinsosmu, DK kamu piye, petinggi camat dilani. Itu kalau memang levelnya nggak mau naik, katanya levelnya sekarang naik jadi 3. Berarti kalau naik jadi 3 siapa yang salah? Masyarakat disalahkan. Kan nggak begitu. Berarti ada sosialisasi yang tidak sungguh-sungguh. Walaupun secara menurut saya seremonial kita udah bagi-bagi masker kok. Saya tahu, mau itu aja kegiatan seremonial dibagi, dipoto, nanti dimuat di berita, di BRT Kabupaten Pati bagi-bagi masker untuk masyarakat. Iya, tapi tidak menyeluruh. Caranya menyeluruh bagaimana? Kan begitu. Katanya cuma sekian orang, mungkin seluruh Kabupaten Pati. Bukan pelaksana dengan itu, yang pelaksana di sana. Nah gimana? Skemanya pelaksana, kecepatannya bagaimana? Laporan LPG-nya bagaimana? Harus diinfo. Dan teman-teman di sini maksudnya begitu. Karena COVID ono, no perlu dendane yo ono. Terlepas itu cukup atau tidak? Ini sudah ada semangatnya itu loh maksud saya. Kenapa kok masyarakat sekarang susah divaksin? Non desa dhewe sosialisasinya ramah ya apa? Nah, iya. Tapi kalau di desa mau saya kita sosialisasi orang ketemu siswa tak parah. Gue vaksin tak dulu. Nanti kan begitu. Nah itu kalau kita mau turun level, semangatnya ada, gitu loh. Kita udah semangat ke DPRD, dan tinggal DPRD dorong sana untuk balik lagi ke DPRD. Ini hanya masukan, bukan berarti saya mengkantor Pak Bunda, hanya masukan supaya beda soal-soal dari tadi lah berbang. Saya ini mau ngapeli pacar saya nggak. Demikian dilaporkan dari